Ma One Piece chapter 1125 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis semua One Piece chapter 1125. Kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. Ma One Piece chapter 1125 mendapatkan judul How to Define Death, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti cara untuk mendefinisikan kematian. Dan judul pada chapter kali ini berasal dari kalimat Vegapunk di halaman 11 chapter 123. Ma One Piece kembali melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Yamato tiba di kastil Oden yang sedang dibangun kembali dan menemukan bahwa tukang kayu Minatomo menghilang. Ma One Piece chapter 1125 masih memperlihatkan kondisi di Pulau Egghead pasca bajak laut topi jerami melarikan diri ke Elbaf. Para agen pemerintah mengatakan untuk memuat Seraphim ke kapal setelah pengisian dayanya selesai. Dan itu para agen pemerintah juga berencana untuk membawa Pacifista Mark III dan juga Sea Beast Weapon bersama mereka. Dengan membawa semua ciptaan terkuat milik Dr. Vegapunk, sepertinya pihak pemerintah dunia sedang bersiap-siap untuk sesuatu yang sangat membagongkan. Lucci dan Kaku diperlihatkan sudah berada di atas kapal milik Angkatan Laut. Salah satu agen bertanya, "Di mana Stacy?" Lucci menjawab, "Aku telah membunuhnya." Rob Lucci terlihat sangat santuy ketika mengatakannya. Diperlihatkan juga bagian tubuhnya yang terkena tebasan dari Zoro sudah diperban. Namun 3 tebasan dari Zoro masih bisa terlihat dengan cukup jelas, sehingga kemungkinan besar luka itu akan menjadi luka permanen di tubuh Rob Lucci. Sedangkan Kaku diperlihatkan menunduk, sehingga ekspresi wajahnya tidak bisa terlihat. Rob Lucci adalah sosok yang sangat dingin, dan ketika di laboratorium, dia juga sempat menyerang Stacy. Sehingga seharusnya Tante Stacy memang benar-benar meninggoy. Scene kemudian memperlihatkan Saint Saturn yang juga sudah berada di atas kapalnya. Saturn mengatakan bahwa mereka telah mengamankan target mereka, Punk Records dan pembangkit energi. Saturn melanjutkan, dengan ini kita bisa mereproduksi Mother Flame. Ini sudah cukup bagus untuk sekarang. Namun 9 Vice Admiral hadir. Mereka meminta maaf karena meskipun Buster Call sudah dijalankan, mereka membiarkan bajak laut topi jerami dan Jewelry Bonnie kabur, mengusulkan untuk mengejar mereka ke Elbaf. Bonnie juga menjadi target utama dari Angkatan Laut karena dialah yang memiliki otoritas tertinggi dari pengendalian para pasifista. Sehingga akan sangat merepotkan pihak Angkatan Laut apabila seluruh pasifista berada di bawah kendali Bonnie, terutama pasifista Mark III yang memiliki perisai gelembung. Saturn mengatakan untuk menghentikan rencana mereka mengejar ke Elbaf. Dia bilang bahwa jika ada kegagalan, maka itu adalah siaran Vegapunk. Selain tidak bisa menghentikan siaran itu, ironisnya, Ancient Robot membantu para bajak laut melarikan diri. Kemudian diperlihatkan flashback sekitar 200 tahun yang lalu. Seorang ilmuwan berkata, "Tapi Saint Saturn, kami diperintahkan untuk membuangnya." Saturn menjawab, "Jika kita ketahuan, akulah yang akan menanggungnya. Pelajari itu adalah masa depan. Suatu hari mungkin berguna sebagai tentara." Para ilmuwan pun berterima kasih kepada Saint Saturn karena mereka juga tertarik. Rupanya Saturn lah yang memerintahkan agar Emmet tidak dihancurkan kala itu. Flashback berakhir dan ternyata Emmet menjadi mimpi buruk bagi Saturn. Dia kemudian berkata dalam hati, 200 tahun berlalu dan itu tidak bergerak sekalipun. Tapi jelas itu sekarang bergerak untuk melindungi Luffy si topi jerami. Tiba-tiba Vice Admiral Doberman pun ngide. Saint Saturn, sebagai seorang prajurit yang melayani pemerintah, saya punya pertanyaan. Jika itu dianggap sebagai kegagalan, apakah itu berarti Vegapunk berkata jujur? Saturn tak menjawab, dia hanya menatap Doberman dan kepala Doberman sontak langsung tertembak sesuatu. Seseorang berteriak untuk memanggil tim medis. Hal yang dilakukan oleh Saturn pada Doberman akan membuat para angkatan laut semakin bimbang. Sepertinya pihak angkatan laut pada akhirnya akan terpecah menjadi 2. Di mana ada pihak yang pro dengan pemerintah dunia, dan akan ada pihak yang pada akhirnya tidak sejalan dengan pemerintah dunia. Scene kemudian berpindah ke area lab phase. Di dalam laboratorium, York memperhatikan bahwa awan-awan di pulau itu menyebar, dan mesin awan bertingkah aneh. Dan York juga menyadari itu adalah ulah Edison. Ups. Jadi dia tahu, ucap Edison. "Sial, aku ditipu. Mereka mengambil alih Punk Records," teriak York.
Yap, Edison sebelumnya memang masih hidup dan sedang berada di ruang pengendalian mesin pembuat awan. Sepertinya Edison sengaja memutus koneksi dengan Punk Records untuk mengelabui York agar dia menganggapnya sudah meninggoy. Scene kemudian berpindah ke Tanah Suci Merijoa. Beberapa anggota Tenryubito bertanya apakah yang dikatakan Vegapunk dalam film panasnya itu benar. Yap, itu artinya memang para Gen Z daripada Tenryubito tak mengetahui apa-apa tentang abad kekosongan. Selain itu, para Tenryubito yang lain mencari Akainu dan bertanya siapa yang akan bertanggung jawab atas kasus Kuma. Di sisi lain, beberapa Tenryubito mengeluh karena tidak ada cukup makanan. Seseorang berkata bahwa kemarin dia terpaksa hanya makan 1 kali dan mengurangi cemilan. Seseorang pun menimpali, tapi begitulah cara hidup para tahanan. Mereka berkata bahwa orang yang bertanggung jawab atas semua ini harus dieksekusi. Yap, yang bertanggung jawab atas krisis makanan dari para bangsawan dunia adalah pasukan revolusioner. Sabo berhasil menghancurkan gudang penyimpanan makanan di Merijoa, dan Dragon berhasil membegal kapal logistik yang dikirim ke Merijoa. Sehingga mau tidak mau pasukan terkuat dari pemerintah dunia, yaitu Holy Knight, harus turun gunung. Dan sepertinya inilah alasan mengapa pemerintah dunia membawa semua Seraphim serta pasifista dari Pulau Egghead. Pertempuran besar melawan pasukan revolusioner benar-benar akan segera terjadi. Scene kemudian berpindah ke ruang otoritas Merijoa. Diperlihatkan Saint Vigeland Garling yang mengenakan setelan jas masuk ke dalam ruangan. Tanpa basa-basi, dia langsung duduk di bangku yang biasa ditepati oleh Saint Saturn. Dan lagi-lagi Mars diperlihatkan berdiri. Para Gorosei bertanya apa urusan Garling di sini. Garling berkata bahwa dia diperintahkan untuk datang ke sini. Oleh siapa? Tanya Valkyrie. Kau bicara dengan cara yang aneh, Garling, ucap Jupiter. Sebaiknya kau berhati-hati, ucap Mars. Ucap Nushjuro. Catatan, Garling benar-benar bicara dengan cara yang aneh di panel ini. Kalimat-kalimatnya dalam penulisan kanji Jepangnya seperti terpotong-potong. Garling pun berkata, mulai sekarang Vegapunk York akan berada di bawah pengawasanku secara langsung. Selain itu, aku akan mengambil peran sebagai Warrior Guard of Science and Defense. Jangan bilang kau, ucap Mars. Garling kembali berkata, dunia akan menjadi kacau. Kita memasuki masa-masa penuh gejolak yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bersama-sama, mari kita buat dunia jadi lebih baik. Rekan bintang-bintangku. Apakah dengan digantikannya Saturn oleh Garling otomatis akan mengubah tema planet dari para Gorosei? Yap, seperti yang banyak diteorikan bahwa Im-sama diibaratkan sebagai planet bumi karena zaman dahulu ketika ilmu pengetahuan masih menganut paham geosentris. Para ilmuwan baru bisa menemukan planet Merkuri, Venus, Mars, Jupiter, dan juga Saturnus. Mereka menganggap planet-planet itu mengitari bumi. Sedangkan Garling sendiri, penampilannya bisa diibaratkan sebagai bulan sabit. Dan bulan, seperti yang kita ketahui, bergerak mengelilingi bumi. Garling bisa-bisa menjadi Gorosei terkuat karena sifatnya yang barbar dari lahir. Bahkan ketika di insiden God Valley, Garling berhasil memberikan luka permanen pada Shirohige. Dan itu Garling akan menjadi Gorosei yang jauh lebih berbahaya daripada Saturn. Karena dia pasti lebih mengandalkan teknik berpedang miliknya ketimbang Saturn yang lebih mengandalkan ilmu rawa ronteknya. Scene kemudian berpindah ke Pulau Egghead. Saturn tiba-tiba berlutut, memegang tenggorokannya. Api hitam keluar dari tubuhnya. Di mana tim medis? Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang terjadi pada salah satu otoritas tertinggi dunia. Apakah ini semacam penyakit? Teriak para Vice Admiral yang terlihat sangat panik. Saturn berteriak kesakitan. Tubuhnya semakin menua dengan cepat dan kulitnya menjadi keriput seperti mumi. Saturn kemudian mendengar suara Im-sama di dalam kepalanya. Saturn, kenapa kau biarkan Joy Boy kabur? Ucap Im-sama. Ampun, aku tidak menduga akan kekuatan besar yang begitu sulit dipahami. Imusa, ucap Saturn di dalam hatinya. Kemudian terjadi ledakan besar berupa api hitam dan kilatan hitam pada tubuh Saturn. Setelah api padam, hanya kerangka Saturn yang tersisa di lantai. Yap, sudah jelas jika kekuatan goib yang dimiliki oleh para Gorosei seperti telepati, rawa rontek, dan kuchiyose semuanya diberikan oleh Im-sama. Perubahan monster mereka juga merupakan pemberian dari Im-sama. Itulah mengapa saat perubahan yokai dari para Gorosei
tidak dijelaskan jenis buah iblis apa yang dimakan oleh para Kurosei. Pada kasus Saturn, keabadiannya dicabut oleh Im Sama, otomatis dia akan langsung mati karena umurnya sudah melebihi dari yang seharusnya. Selain itu di Egghead juga Saturn sudah beberapa kali menerima serangan fatal yang seharusnya sudah membuat dia meninggoy. Itu artinya Garling juga akan mendapatkan ilmu goib serta perubahan wujud iblis dari Im Sama. Scene berpindah ke Pangrikots yang terbang di langit di atas laut jauh dari Pulau Egghead. Kita menemukan bahwa Sokka, Edison, Pythagoras, dan Atlas masih hidup dan mereka berbicara tentang York dan Pangrikots. Pythagoras berkata, gelombang otak dapat terhubung ke tempat ini dari mana saja di dunia. Jadi, sangat mungkin bagi York untuk bisa mengakses informasi dari otak ini juga. Edison lalu berkomentar, aku tahu, tapi ini lebih baik daripada membiarkannya utuh di tangannya, bukan? Sokka juga ikut nimbrung, karena York menembak kita gagal membawa laboratorium bersama kita juga. Pythagoras kembali berkata, dan kita tidak bisa menciptakan apapun sekarang, karena kekurangan anggaran dan bahan. Disitulah teman kita akan masuk, ucap Edison. Kemudian kita bisa melihat bahwa di dalam kubah telur ada koridor panjang dengan banyak suku cadang untuk para satelit Vegapunk, badan, kepala, lengan, dan lain-lain. Para Vegapunk membentuk tubuh baru dengan suku cadang itu, menggabungkan kepala Edison, tubuh dan kaki Sokka, lengan kiri Atlas, dan lengan kanan Pythagoras. Keempat dari mereka berbicara di dalam otak yang sama, tetapi kita tidak mendengar Stella berbicara di chapter kali ini. Edison berkata, selesai, bagaimana menurutmu? Aneh, hahaha, ucap Atlas. Apakah kau cemburu pada proporsiku yang normal? Tanya Sokka. Tentu saja tidak, jawab Edison. Mari kita buang semua bagian tubuh dari York ini, ucap Atlas. Hahaha, ide bagus, aku tidak tahan dengan bagian tubuh itu, balas Edison. Kemudian Edison menelpon temannya, yaitu Haredas di Weatheria. Halo Weatheria, ini Vegapunk di sini. Haredas pun menjawab telepon tersebut. Apa yang kau inginkan? Dan bukankah kau sudah mati? Dan kemudian berpindah ke kerajaan Kamabaka. Koala sedang merangkum siaran Vegapunk. Mulai sekarang, siapapun yang mendapatkan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut akan sekali lagi bisa memperoleh kekuatan itu, ucap Koala. Dunia yang tenggelam ya, ucap Velobeti. Jadi, alasan mengapa Tenryubito tinggal di lokasi tertinggi Red Line, ucap Sabo. Dan proyek pembangunan yang terus berlanjut menggunakan budak seperti yang ada di Tequila Wolf, Tequila Vodka, Wolf Room, dan Wolf Bourbon yang telah berlangsung selama 700 tahun, ucap Ivankov. Ya, semuanya masuk akal sekarang, ucap Karasu. Aku baru saja akan mengatakan itu, teriak Lindbergh. Morley ikut nimbrung. Aku tidak suka ini. Shin lalu memperlihatkan Dragon yang berdiri di pantai sendirian. Dia lalu berkata, Vegapunk, orang-orang yang percaya pada kata-kata yang kau pertaruhkan dengan nyawamu, tidak semua dari mereka akan bisa melakukan persiapan dengan tenang. Mari kita selesaikan ini dengan cepat, karena dunia di mana penduduknya memperebutkan tempat berlindung yang aman akan segera terjadi. Setelah video mengenai full manga One Piece chapter 1125. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.